Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gilang Satria, Ivan Robi, M. Rizal, dan M. Wahid akan mencoba menjelaskan apa itu trade-off dari buku Carl T. Ulrich. Next. Tadi setelah kita dijelaskan tentang target spesifikasi, kemudian kita masuk ke setting financial specification. Setting final specification. Yang step pertama yaitu mengembangkan technical model dari produk. Step kedua, mengembangkan model biaya dari produk. Kemudian step 3 yaitu memperbaiki spesifikasi dan membuat trade-off apabila dibutuhkan. Kemudian step 4 yaitu memamerkan spesifikasi yang sesuai atau kesesuaian spesifikasi. Yang kelima yaitu merefleksikan hasil dan proses. Next. Selanjutnya, trade-off adalah keputusan situasional yang melibatkan pengurangan atau kehilangan satu kualitas, kuantitas, atau properti dari satu set atau desain dengan imbalan keuntungan dalam aspek lain. Secara sederhana, trade-off adalah di mana satu hal meningkat dan yang lain harus menurun. Trade-off biasa digunakan untuk mengembangkan pada spesifikasi akhir atau hasil dari spesifikasi yang akan digunakan. Spesifikasi final dapat diselesaikan dalam kelompok di mana kombinasi nilai yang layak ditentukan melalui penggunaan model teknis dan kemudian implikasi biaya dieksplorasi. Dengan cara berulang-ulang, tim menyatu pada spesifikasi yang paling disukai atau yang ideal, spesifikasi ideal, akan memposisikan produk relatif terhadap persaingan. Paling baik akan memuaskan kebutuhan pelanggan dan akan memastikan keuntungan yang memadai. Kurva trade-off. Salah satu alat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan ini adalah peta persaingan. Contoh peta persaingan ditunjukkan pada gambar 6.11 di bawah ini. Peta ini hanyalah sebaran produk kompetitif yang dipilih dari kumpulan metrik dan terkadang disebut peta trade-off. Peta yang ditampilkan ini menunjukkan perkiraan biaya produksi versus skor pada tes monster. Monster adalah sebuah mesin uji yang mengukur percepatan vertikal dalam gram atau suspensi pada sepeda. Peta ini sangat berguna untuk menunjukkan bahwa semua suspensi berperforma tinggi, yang berarti skor monsternya rendah, dan memiliki perkiraan biaya produksi yang tinggi karena pembuatannya lebih mahal. Selanjutnya, dari sekian penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana kurva di sini terdapat kurva yang mana terdapat sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y ini adalah estimasi manufacturing cost, di mana yang sumbu X ini adalah skor dari monster. Bisa kita lihat tadi adalah peta kompetisi kompetitornya, di mana ada banyak sekali, misalkan Manirai, THX, TI21 itu berada dalam kurva ini, titik potong, misalkan Manirai ini 2, ini adalah 100 lebih, kira-kira 105, dan dengan nilai skor monster itu 3,2. Nah, ini adalah dari kompetitor dari, misalkan kita mengambil contoh sepeda. Lalu di sini sebelum membuat kurva ini diperlukan data-data yang diperlukan untuk membuat kurva tersebut. Di mana ini salah satu bill of BQ atau bill of material dari perkiraan biaya untuk memfasilitasi trade-off dalam menspesifikasikan produk. Di sini terdapat banyak sekali komponen-komponennya dengan total lowernya $78 dengan high totalnya $104. Nah, di mana komponen tersebut bisa diasumsikan nilai ideal value atau nilai yang paling ideal, yang paling diinginkan itu pastinya harga yang rendah, sekitar $50 ya di sini ya, dengan nilai skor monster yang rendah, yang berarti nilai skor yang rendah tersebut suspensi sepeda tersebut semakin bagus. Lalu ada daerah marginal value atau daerah yang sering
di pasaran atau yang bisa dipasarkan itu memiliki daerah di mana nilai skor masalahnya dia di sekitar 3,5, lalu ini 85. Lalu ini berdasarkan tim, misalkan perusahaan itu ada grafik atau kurva dengan konsep A dengan konsep B, di mana data-data kurva tersebut itu didapatkan dan direpresentasikan dalam bentuk kurva yang bisa dilihat seperti ini. Nah, di mana ini kurva yang konsep A, ini titik atas ini, misalkan ini 100 ya, titik 100 dolar, itu nilai monsternya itu, skor monsternya 3 lebih dikit. Nah, di mana skor monster kecil, tapi nilainya tinggi. Nah, sesuai dengan konsep trade-off tadi, itu ada sesuatu yang ada dihilangkan ya. Misalkan menambah sesuatu dan ada yang dihilangkan. Nah, ini mungkin bisa dibuat untuk representasi untuk menentukan trade-off. Selanjutnya. Dari data tadi, dari grafik tadi, kemudian ditentukan apa yang namanya maksimum value dari monster tersebut atau uji monster tadi. Nah, didapatkan bahwa value atau final specification dari nilai untuk value tadi yaitu sebesar di bawah 3,4 G. Nah, kemudian untuk biaya manufacturing itu berada di bawah 80. Nah, di mana ini diambil dari data atau grafik kurva yang kemudian telah dikonsepkan oleh suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan sepeda. Next. Nah, pengambilan final specification ini selain mengambil dari grafik tadi, kemudian juga diambil dengan melihat marginal value dan nilai marginal dan nilai ideal dari pasar dan dari produk. Nah, di mana maksimum value dari monster tadi itu berada, marginal value-nya berada di bawah 3,5 dan ideal value-nya tuh berada di bawah 3,2. Sedangkan untuk biaya manufacturing itu marginal value-nya berada di bawah 85 dan ideal value-nya berada di bawah 65. Nah, untuk final specification-nya kami mengambil grafik tadi, mengambil data di antara ideal value dan marginal value. Nah, kemudian dari grafik tersebut kemudian diputuskan untuk final specification diambil dari antara data ideal dan data marginal tersebut. Next. Oke, sekian penjelasan tentang trade-off dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.